Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Ainun, saya dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2024 dengan NIM 1103240004. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga yang telah saya identifikasi bagian-bagiannya dengan mata kuliah Morfologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Ali Mustafa MPD. Baik, di sini saya mengidentifikasi 3 bunga. Yang pertama ada bunga Kamboja, yaitu Plumeria alba. Yang kedua ada bunga sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Yang ketiga ada bunga Bougainville, yaitu Bougainvillea glabra. Baik, di sini pertama ada bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Bunga sepatu merupakan bunga tunggal yang berbentuk seperti terompet. Bunga tunggal sendiri memiliki bagian-bagian di antara lain, yaitu yang pertama tangkai bunga atau pedikulus, yang kedua ada dasar bunga atau rektakulum, yang ketiga ada kelopak bunga, yang keempat ada mahkota, yang kelima ada benang sari, dan yang keenam ada putik. Yang kedua di sini ada dasar bunga, yaitu reseptakulum. Yang ketiga di sini ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga selama masih kuncup. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga di sini memiliki 5 kelopak, yaitu dia memiliki kelenjar madu yang dapat menarik serangga untuk hinggap. Dia berbentuk terompet atau lonceng, fungsinya untuk melindungi alat reproduksi bunga, misal pada bagian putik dan benang sari. Selanjutnya di sini ada putik. Putik sendiri memiliki tangkai putik dan kepala putik. Baik, tangkal putik ini menjulur panjang, dan di sini putik merupakan penghasil gamet betina. Selanjutnya di sini ada benang sari. Ya, benang sari memiliki tangkai sari yang kecil ini, kemudian ada kepala sari yang berwarna kuning. Tangkai sari ini fungsinya untuk menyimpan serbuk sari, dan kepala sari ini fungsinya untuk membuat kepala sari berada di atas mahkota bunga. Benang sari sendiri merupakan tempat produksi serbuk sari, merupakan organ reproduksi jantan pada bunga sepatu. Baik, di sini adalah gambaran bunga sepatu ketika telah dibedah. Mari kita ketahui bagian-bagian dari bunga sepatu yang telah kita bedah. Yang pertama di sini ada ibu tangkai, dan di sini ada tangkai bunga, yaitu fungsinya untuk menyokong bunga agar tetap tegak. Di sini ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan reseptakulum. Di sini dasar bunga yang telah saya bedah. Kemudian di sini ada kelopak bunga sepatu. Fungsinya tadi ini di sini fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup. Baik, yang selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga di sini tadi memiliki 5 kelopak bunga, yaitu fungsinya untuk melindungi alat reproduksi bunga, misal pada bagian putik, dan juga misal pada bagian benang sari. Selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik di sini menjulur panjang. Kemudian di sini ada putik, kepala putik. Di sini merupakan kepala putik. Ini bagian yang telah saya bedah. Kemudian di sini merupakan karpel. Karpel di sini merupakan bakal buah atau bakal biji. Karpel di sini bisa saya ambil. Ya, karpel gambarannya seperti ini. Dia merupakan bakal buah atau bakal biji dari bunga sepatu. Selanjutnya di sini ada benang sari. Benang sari sendiri memiliki tangkai sari yang kecil ini, yang kecil berwarna merah. Itu fungsinya untuk menyimpan serbuk sari. Yang kedua ada kepala sari, yaitu dia membuat kepala sari berada di atas mahkota bunga. Benang sari ini sebagai tempat produksi serbuk sari, merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Baik, selanjutnya di sini ada bunga Kamboja dengan nama latin Plumeria alba, merupakan bunga majemuk yang berbentuk seperti terompet dan tumbuh bergerombol di setiap ujung cabang pohon Kamboja. Bunga Kamboja itu sendiri berasal dari genus Plumerta. Ciri khasnya berwarna putih dengan bagian kuning di dalamnya. Bagian-bagian yang bersifat seperti batang ada 3. Di sini yang pertama ada ibu tangkai, biasa disebut pedunculus. Yang kedua ada tangkai bunga di sini. Tangkai bunga atau pedikulus, dia berukuran pendek dan tumpul serta melebar.
Yang ketiga ada dasar bunga di sini, bagian di sini bisa kelihatan. Di sini ada dasar bunga atau biasa disebut reseptakulum. Selanjutnya bagian-bagian dari bunga kamboja. Yang pertama di sini ada tangkai bunga atau pedikulus yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua di sini ada dasar bunga. Ya, dasar bunga di sini. Nanti bisa saya bedah. Yang ketiga selanjutnya di sini ada hiasan bunga atau periantum. Hiasan bunga di sini terdapat yang pertama mahkota bunga. Dia ada 5 kelopak mahkota bunga dengan gradasi warna kuning yang di tengahnya. Biasanya bunga kamboja ini memiliki banyak jenis. Misalnya biasanya itu bunga kamboja yang ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah gitu. Baik, yang kedua di sini ada benang sari. Benang sari berada di dalam. Benang sari sendiri merupakan alat kelamin jantan pada bunga kamboja. Di dalam benang sari ini terdapat serbuk sari yang diperlukan dalam proses penyerbukan. Serbuk sari atau serbuk-serbuk halus ini harus jatuh ke kepala putik agar perkembangbiakan bisa terjadi. Yang selanjutnya ada alat kelamin betina atau gymnasium atau biasa disebut dengan putik, memiliki ukuran yang pendek, ini berada di dalam dan lebar dan tumpul, letaknya ada di bagian tengah dan di antara mahkotanya. Di sini nanti bisa saya belah. Putik tidak bisa berkembang biak sendiri tanpa adanya serbuk sari dan benang sari. Merupakan gambaran bunga kamboja yang telah saya bedah. Di dalam bunga terdapat ini benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Di benang sari ini terdapat serbuk sari ya, yang kuning-kuning ini diperlukan dalam proses penyerbukan. Serbuk sari harus jatuh ke dalam putik agar perkembangbiakan bisa terjadi. Nah, di sini merupakan gambaran putik ini merupakan alat kelamin betina atau gymnasium, memiliki ukuran pendek, lebar dan tumpul. Letaknya ada di bagian tengah tadi yang telah saya buka di bagian sini. Di bagian sini. Kemudian fungsi putik sendiri adalah sebagai alat perkembangbiakan tanaman. Putik tidak bisa berkembang biak sendiri tanpa adanya serbuk sari yang ada di dalam benang sari ini. Baik, selanjutnya di sini ada bunga bougainville dengan nama latin Bougainvillea glabra, merupakan bunga majemuk karena pada tangkainya ini terdapat beberapa bunga. Bunga bougainville sendiri berasal dari genus bougainville. Bunga ini memiliki beragam warna. Baik, yang selanjutnya di sini ada bagian-bagian yang seperti batang. Yang pertama di sini ada ibu tangkai atau pedunculus. Yang kedua di sini ada tangkai bunga yang berwarna hijau, ini merupakan pediculus. Yang ketiga ada dasar bunga. Dasar bunga itu berada di sini. Yang selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari bunga bougainville. Sebenarnya bunga bougainville sendiri itu bukan yang berwarna ungu, tetapi bunganya berada di dalam daun pemikat atau daun pelindung yang biasa disebut dengan braktea. Dan pada bunga bougainville yang pertama di sini ada tangkai bunga yang berwarna hijau, ini biasa disebut dengan pedicellus. Yang kedua ada dasar bunga, biasa disebut reseptakulum. Letak pada bunga bougainville ini terletak pada di dalam, yaitu bunga yang berwarna kuning ini merupakan mahkota dari bunga bougainville. Kemudian jika dibelah, di dalamnya di sini ada putik dan benang sari. Baik, ini adalah gambaran bunga bougainville ketika sudah saya belah. Di sini ada putik. Ya, putik ini merupakan penghasil gamet betina. Kemudian selanjutnya di sini ada benang sari yang berwarna kuning ini. Kuning ini dia sebagai penghasil gamet jantan. Baik, saya rasa cukup dengan penjelasan bagian-bagian bunga yang telah saya jelaskan tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.